Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Firman Tuhan yang saya pilih di pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang tetap mengasihi kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap musim hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan sampai pagi ini. Kami tahu ketika nafas ini masih Tuhan berikan menjadi berkat yang utama bagi kami, itu pertanda bahwa kasih Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan Yesus, kami tidak mampu untuk melihat jam-jam yang sudah kami lewati di belakang kami, tapi kami peduli dengan 1 detik di kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, detik-detik ini kami tidak mampu melewati karena kami juga tidak mampu untuk menetapkan 1 langkah dalam kehidupan kami. Karena itu kami butuh Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami butuh isi hati-Mu, Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Di pagi ini kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus tetap jamah hati kami, lawat hati kami, dan firman yang akan kami baca ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Ketika kami melangkah, kami tidak keluar dari jalur-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Lukas, Injil Lukas pasal 8, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25 berperikop angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tafan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu bertanya seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena firman Tuhan ini sangat terkenal dalam 3 kitab sinoptis, yaitu kitab Matius, Markus, dan Lukas. Firman Tuhan ini menceritakan bagaimana inisiatif atau saran Yesus kepada murid-muridnya untuk menyeberang ke sebelah danau. Ketika Yesus dan murid-muridnya ada di Danau Galilea, Yesus berkata, "Mari kita menyeberang ke seberang danau." Karena Yesus tahu di sana ada seorang yang membutuhkan sentuhan Yesus, yaitu Legion. Dan saat mereka sementara berlayar, Yesus pun tertidur. Tiba-tiba ada tiupan angin yang kencang, ada badai yang mengamuk, sehingga mereka seakan-akan ada dalam bahaya. Ayat 24 firman Tuhan ini berkata, mereka
lalu membangunkan Yesus. Sambil berkata, "Guru, guru kita binasa." Belajar dari firman Tuhan ini. Ada 4 makna yang saya ambil dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan mau supaya murid-muridnya bergantung kepada Yesus. Mereka harus menyadari bahwa mereka ini terbatas, mereka lemah dan membutuhkan Yesus. Di antara murid-murid Yesus ini, ada beberapa orang yang menjadi nelayan sebelum mereka dipanggil menjadi murid. Jadi Danau Galilea itu sudah tidak asing lagi bagi mereka. Tempatnya mereka untuk mencari ikan. Saat mereka berlayar, mereka membiarkan Yesus tidur. Biarkan Yesus tidur, nanti kita sampai di seberang, baru kita membangunkan Yesus. Kadang kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak membutuhkan Yesus. Kita merasa kita kuat, kita mampu. Tapi ketika ada badai, kita pasti berteriak. Seperti murid-murid Yesus ini. Yang kedua, Tuhan menguji iman dari murid-murid Yesus. Apakah mereka teguh ketika ada badai? Ketika ada masalah? Karena Yesus tahu pada waktunya Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka akan punya tugas untuk memberitakan firman sampai ke ujung-ujung bumi. Apakah mereka kuat untuk menghadapi tantangan, masalah? Menghadapi kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Tapi ternyata rapuh juga. Mereka membutuhkan Yesus. Yang ketiga, Tuhan menunjukkan mujizat dan kuasanya kepada mereka. Dengan satu hardikan, air dan angin itu pun tenang. Laut itu menjadi teduh. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mampu mengendalikannya bagi kita. Dalam kondisi apapun kita, ada Tuhan. Ada Yesus yang kita butuhkan. Kita tidak mampu untuk berjalan sendiri. Dan yang keempat, Tuhan memperkenalkan diri yang sesungguhnya kepada murid-murid. Mereka sudah dipilih menjadi murid. Berjalan bersama-sama dengan Yesus. Melihat bagaimana orang tuli bisa mendengar. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Tetapi mereka selalu berkata, "Guru" atau "Rabi." Mereka tidak tahu siapa ini Yesus. Sehingga ayatnya yang ke-25 berkata, "Di manakah imanmu?" Tadinya mereka takut badai. Tapi sekarang mereka takut. Dan berkata, "Siapa gerangan orang ini?" Kadang kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kita tahu, kita punya Yesus. Kita merasa kita
Kita orang percaya Yesus, tapi kadang kita lupa apakah Yesus ada di dalam hati kita atau tidak. Itu persoalan. Sapaan guru atau rabi yang selama ini menjadi sapaan murid-murid Yesus, mereka ada dalam bahaya. Mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Inilah Yesus memperkenalkan sesungguhnya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bukan manusia sejati yang selama ini dianggap sebagai guru dan nabi saja. Tapi Yesus benar-benar adalah anak Allah. Saudara dan saya selalu mengalami badai dalam kehidupan. Badai apapun, terutama sekarang badai penyakit yang melanda kehidupan dunia ini. Kita butuh Yesus. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk berjalan senang, bebas dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan izinkan badai untuk ada dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu bahwa dalam setiap badai hidup kita ada kuasa Yesus, ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang mengalami masalah, persoalan, tantangan, dia akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Dan dia akan berkata, benar ada kuasa, ada mujizat. Maka di situ kita akan bersaksi kepada siapa. Karena tanpa kita alami bersama Tuhan, maka kita jadi orang-orang yang tidak punya pengalaman di dalam Tuhan. Tapi ketika kita mengalami masalah, maka kita akan berjalan dan berkata bahwa benar kuasa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi saksi. Kita akan menjalankan perintah. Kita akan jadi saksi di mana saja kita berada dengan masalah yang kita hadapi, yang pernah ada dalam kehidupan kita. Kalau suami yang sukses, istri yang sukses, anak-anak yang berhasil, kita bisa melupakan Tuhan. Kita bisa melakukan apa saja. Karena itu, ada cobaan, maka kita akan tahu ada Yesus. Kita membutuhkan Dia. Biarlah dalam kehidupan kita selalu panggil Yesus dalam setiap persoalan hidup kita. Karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tempat jawaban seluruh pergumulan kita. Kita belajar dari murid-murid Yesus. Walaupun tadinya mereka membiarkan Yesus tidur, tapi di saat ada badai, mereka lalu membangunkan Yesus. Itu berarti mereka membutuhkan Yesus. Kita pun demikian. Kita membutuhkan Yesus dalam setiap helaan nafas kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Mari kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Di akhir firman Tuhan ini, saya punya satu cerita. Ada seekor monyet. Dia duduk di atas pohon yang sangat besar. Tiba-tiba angin timur berkata kepada angin barat, kita dua bertaruh. Siapa yang menjatuhkan monyet itu ke tanah? Angin timur berkata kepada angin barat,
Ya saya mau dan kamu duluan. Ketika angin barat meniup dengan sekencang-kencangnya, monyet yang ada di atas pohon itu dia hampir jatuh dan dia langsung berpegang kepada ranting yang sangat besar. Dia bergantung dan angin itu meniup sampai dia terhuyung-huyung, tapi dia tidak jatuh. Melihat hal itu, angin timur berkata, tiupan angin barat yang sangat kencang saja, monyet itu tidak akan jatuh. Maka saya harus dengan cara saya sendiri. Maka angin timur pun bertiup dengan sejuk, dengan sepoi-sepoi basah. Lalu monyet itu yang tadinya hampir jatuh itu, dia sudah duduk kembali di atas pohon itu. Dia merasakan tiupan angin timur yang sangat sejuk. Sehingga dia tertidur di atas pohon itu. Dan dia bermimpi, dia peluk teman. Dia salah peluk ranting dari pohon itu. Dan dia jatuh ke tanah. Apa yang menyebabkan sehingga monyet itu bisa jatuh, Pak Saudara? Karena kenyamanan, karena kesenangan, karena kesejukan. Ketika kita senang-senang, kita berhasil, anak-anak berhasil, kita sukses, kita senang, pasti kita lupa Tuhan dan kita bisa jatuh. Tetapi angin barat yang tiupan yang sangat keras, tapi monyet itu dia pegang keras ranting daripada pohon itu. Walaupun dia terhuyung-huyung, tapi dia tidak jatuh. Karena apa? Tiupan badai apapun dalam kehidupan kita, badai yang berat apapun dalam kehidupan kita, ketika kita berpegang kepada Tuhan, mungkin kita bisa jatuh, tapi kita tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang kuat akan menopang kehidupan kita. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan dan Dia akan menolong kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman di hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi pelajaran bagi kami untuk kami tetap bergantung kepada Tuhan dalam kondisi kehidupan kami apapun Tuhan. Kami belajar untuk pegang Tuhan erat-erat dalam kehidupan kami. Mungkin kami bisa terhuyung, tetapi kami tidak akan jatuh sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang perkasa selalu menopang kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus tidak akan selesai. Biarlah membuka lebih luas bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan, terutama umat-Mu Tuhan. Firman ini menjadi kekuatan untuk kami melangkah di kehidupan kami di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami di hari ini. Biarlah Tuhan menjadi penjaga yang setia bagi hidup kami. Karena kami tahu bersama Yesus kami mampu untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Karena Tuhan menginginkan kami bukan menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang diterpa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.